yang begitu ingkar padahal mereka berada di Baitullah, di sekitar Ka'bah hidup mereka. Dan dulu turun temurun apa di kalangan mereka itu Allah mengutus para utusan, para nabi, para rasul, tapi mereka mengingkari. Malah di Baitullah itu mereka bukannya menyembah Allah, justru mereka mengadakan sembahan-sembahan lain, yaitu berhala. Maka Allah menurunkan wahyu kepada salah seorang bangsa Arab, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran itu isinya adalah menjelaskan apa? Menjelaskan yang baik, yang buruk, yang hak, yang batil, menjelaskan yang ayat-ayatnya yang belum jelas, dan menjelaskan hukum-hukum, mengisahkan umat-umat terdahulu. Begitulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tapi bukan berarti Al-Quran itu hanya untuk orang Arab, bukan. Al-Quran itu menjadi wahyu dan rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, sebagai basiro wa nadhiro, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Berita gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, dan peringatan bagi mereka yang mengingkarinya. Siapa di antara mereka yang mengingkarinya, yang diancam oleh Allah? Yang diancam oleh Allah yang dianggap musyrik, yang tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mengindahkan ayat-ayat Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat atau kehidupan akhirat. Kalau percaya tentu akan mempersiapkan diri. Kenapa mereka kok tidak mau menaati hukum-hukumnya Allah? Karena tidak percaya. Islam kita lahir KTP ini ceprot Islam, tapi sayang hanya di KTP saja, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini banyak. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Amin Allahumma amin. Tidak menunaikan zakat itu termasuk musyrik ternyata. Hati-hati ya, orang berpikir bahwasanya sholat wajib tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Loh Pak, harta saya kan belum mencapai nisab. Kalau belum sampai nisab, banyak cara mengeluarkan harta. Bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Loh kan saya nggak punya tanah, masa wakaf? Loh, wakaf itu nggak harus tanah, ada wakaf Al-Quran. Kalau kita ke Masjidil Haram itu ada banyak penjual yang siapa mau wakaf Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita umroh, haji, mutawif itu juga mengumumkan siapa yang mau wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran namanya harganya 10 real gitu. Wakaf Al-Quran bagaimana? Uangnya akan dibelikan Al-Quran yang asli, percetakan Arab Saudi, lalu akan ditaruh di rak-rak Masjidil Haram, di rak-rak Masjid Nabawi. Nah di situ. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran itulah kamu dapat pahalanya. Ngoten lho. Tapi katanya kalau Al-Qurannya tidak asli, diperiksa, dikeluarkan. Katanya nggak boleh ditaruh di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Katanya begitu. Makanya kadang-kadang kita mau wakaf Al-Quran, hati-hati belinya. Kadang hanya beli yang di pinggir-pinggir jalan. Nah itu asli atau tidak, wallahu a'lam. Kadang-kadang kita mau masuk hotel itu dicegat kan, wakaf Al-Quran gitu kan. Wakaf kita bayar, di stempel, ini ditaruh di Masjidil Haram. Maksud saya jangan berpikir bahwa wakaf itu adalah tanah 1 hektar, setengah hektar, itu bukan. Uang juga bisa diwakafkan, kecil juga bisa. Ngerti loh. Banyak kamu, aku wakaf Al-Quran, tuh Al-Quran taruh di masjid, boleh.
Siapa saja yang niatnya wis supaya siapa saja yang mau membaca supaya ada Al-Qur'an, boleh seperti itu. Saya mau wakaf apa laptop lah, kayak nggo ngaji. Kadang-kadang kan kita tidak mau berpikir mencari keberkahan. Iya, itu ceritanya Gus Idham sekarang, Gus Ikdam ya jenenge ya. Kuwi wong padha ngopo ngeteri motor, mobil, saka mobil biasa nek mobil mewah kan nggo Gus jenengan damel wis pokoke kon ngenggo kabeh kepingin nitipne mobil dienggo nggo peranti pengajian ono rene mobil opo wae nang omahe diteri apa meneh wong ngono do nemoni ibuke Gus ora ketemu Gus Ikdam nemoni ibuke sampai ibu iku jere nang kamare ngene cerita koncone Bu Ani Brunei niku sing pernah mriki niku ternyata temene ibu Gus Ikdam. Jere nang kamare kuwi kebek amplop duit ape isine sampai mambune duit. Ora pokoke wong sing rono silaturahmi ora ketemu Gus Ikdam nemoni ibuke kabeh padha ngamplopi sampai ibuke kuwi jere nang kamare iki kebek amplop duit. Urung dibukai. Sampai ambune duit nang kamare. Wallahu a'lam. Ngisi cerita Bu Ani, jadi koncone ibu Gus Ikdam itu koncone dia balik nang Tulungagung, wah mampir ngoten lho. Winginane cerita seperti itu. Waduh, nang kamar kuwi isine kayak paling titik kuwi amplop isine 1 juta iku yang paling titik. Ono sing kandel sampai ono sing 50 juta jarene isine. Wallahu a'lam. Ngoten lho. Jadi kadang orang seperti itu. Nah kita kadang-kadang kan eman-eman dijilik kiai. Sallallahu Muhammad. Pengin kendaraane banyak pokoknya jenengan damel Gus jadi bingung sampean. Wah kabeh wong padha njiling-njiling ngono padha ndekek-ndekekne. Yang ngomong iki kudu wae aku iki wong-wong rene padha kabeh padha ndekek-ndekekne mobil iku. Padahal ora tau tak enggo. Sang mobil murah sampai sing mewah jare. Sallallahu Muhammad. Tadi ayo nek orang iso zakat yo sedekah infak weweh wakaf apa meneh sing bahasa-bahasa apik pokoke wis pokoknya apalah yang bisa dilakukan sekecil apapun berapapun ngoten latihan karena kalau kita tidak berzakat hukumannya berat ternyata. Wonten ayat lain orang yang mampu dan sampai hartanya untuk berzakat tidak mau berzakat maka nanti hartanya di akhirat di neraka akan dijadikan ular berkepala 9 yang di atasnya ada bintik merah bintik hitamnya merah kehitaman wallahu alam dan mengatakan akulah simpananmu akulah hartamu yang tidak kau zakati. Menurut riwayat ular itu melilit yang punya harta lalu ekornya masuk lewat duburnya diaduk-aduk isi perutnya cabik-cabik tubuhnya dicabik-cabik kepalanya lek ngono mati nobah. Nah itu yang jadi persoalan nang akhirat wis gak ono mati meneh pripun setiap kita itu nanti apakah dihancurkan dipotong tangannya dibakar kulitnya apa saja pripun dewe Gusti Allah kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Demikianlah kami jadikan para penghuni neraka itu setiap kami hancurkan kepalanya kami bulatkan lagi kami bakar kulitnya kami buatkan yang baru lagi berjilid-jilid begitulah terus menerus juludan ghairaha terus menerus. Jadi seolah-olah gini loh, kalau kita utuh kulit seperti ini kena jarum sakitnya luar biasa. Tapi kalau sudah luka parah dicocok jarum udah nggak kerasa. Maka oleh Allah dibuat baru terus, dipotong tangannya, dijadikan lagi, potong lagi, jadikan lagi. Jadi sakitnya seperti itu terus. Kalau orang sakitnya sudah parah, sudah sekarat, ya nggak kerasa mau kamu apa-apakan juga. Tidak begitu. Tapi dibulatkan lagi, dibuat baru lagi, terus begitu. Nauzubillahi summa nauzubillah min
dalik. Makanya ayo latihan supaya kita tidak kategori orang yang musyrik. Latihan harus zakat. Zakat fitrah ora gelem apa meneh zakat lain. Kalau kita tidak mau berzakat, nggak mau infak, sodako, wewe dan sebagainya, nah makanya orang wajib zakat, ya itu sodako, ngoten ya. Kalau sadar mengiling mawon dan itu akan dikembalikan kepada kita juga. Allah iku maha adil. Wonten ayat lain wong-wong sing menginfakkan hartanya di jalan Allah pripun janjine Gusti Allah? Lho. Masih ngapal Julia? Piye ayate? Lutfi dia ya teh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah maka seolah-olah satu benih yang tumbuh bercabang 7 berbuah masing-masing 100. Piye Al-Qur'an piye Ruani nah piye to ana sing hafal semester 1 semester 2 kamu Nduk Nisa Yunda Tohari iya ya teh astagfirullahaladzim Septi pasti kamu hafal iya Sep masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dinafkahkan, diinfakkan di jalan Allah seperti satu benih yang tumbuh lalu bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Seolah-olah Allah ngendikane ngeten, nek awakmu sedekah di jalanku maka tak bales paling sedikit 700 kali lipat. Nah, diartikan seperti itu 700 kali lipat. Itu paling sedikit karena ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha dan Allah bisa saja membalasnya itu tanpa bilangan. Terserah Allah. Mau dibalas 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Dunia sampai akhirat. Maka ayo nafkahkan harta kita di jalan Allah, maka Allah yang beri balasan dunia sampai akhirat insya Allah. Niku itu apal nih ayat-ayat penting itu sampai itu harus apal. Ayat 1000 dinar harus apal. Ayat kenapa ayat 1000 dinar? Apal ayat 1000 dinar? Apal siapa masih apal ya? Piye? Iya mar atul Kipti sampean wong Mesir ya kan wong Mesir mbiyen zaman Firaun bangsa Kipti kan. Piye ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dihafalne dipahami kok iso ayat 1000 dinar. Sampeyan nek rutin membaca ayat ini lalu dipraktekna nggak bakal miskin, bakal kaya raya. Kuwi julukane ayat 1000 dinar. 1 dinar itu nilainya sekarang sekitar 80 juta. Piro? 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 80.000. Ya benar kalau 1000 dinar 80 juta kan. Kan ayat 1000 dinar ya. Kamu nggak miskin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Hidup itu masalah, orang eneng mengorban dari masalah itu. Tapi yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, makhroja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari arah, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangkanya. Itu janji ini. Makanya ayat benar. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupinya. Ngoten, innallaha balighu amri
qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Diapalne ayate dipraktekne takwa. Kur diapalke tok sampean ra taat aturan ora takwa yo. Ngoten nggih, sallallahu Muhammad. Sampun. Pokoknya kulo a'lam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.